Buset, pemain yang pernah memporak-porandakan timnas Indonesia Ali Jasim akhirnya harus tersingkir dari Liga Italia setelah dipinjamkan Como menuju Almere City, Liga Belanda. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ali Jasim menjadi salah satu pemain yang pernah berhadapan dengan timnas Indonesia. Dan di pertandingan tersebut, penampilan Ali Jasim sangat amat luar biasa. Terlepas dari apa yang ia tampilkan saat menghadapi Indonesia, memang untuk di level Asia, Ali Jasim bisa dikatakan sangat amat superior. Oleh karenanya, beberapa bulan yang lalu, teman-teman, sebelum menuju Como, ya, pecinta sepak bola yang ada di Asia, khususnya pendukung timnas Irak, teman-teman, berharap Ali Jasim ini bisa merasakan intensitas ataupun level permainan sepak bola yang lebih tinggi lagi. Dan akhirnya diumumkan oleh Como, salah satu klub yang ada di Liga Italia yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, teman-teman, untuk bergabung di dataran sepak bola Italia. Dan setelah beberapa bulan Ali Jasim jalani di Como, teman-teman, akhirnya official Ali Jasim harus terhempas, kasar kayak gitu, ke Almere City yang ada di Liga Belanda, klub yang dimiliki oleh Tom Haye. Kenapa Ali Jasim tersingkir dari Como, teman-teman? Ya, banyak spekulasi yang muncul, namun salah satu yang paling dianggap lah ya membuat Ali Jasim mau tak mau dipinjamkan oleh Como karena Ali Jasim tidak mampu bersaing. Dan menit Ali Jasim pun sangat amat minor. Di Como, Ali Jasim beririsan dengan Nico Paz. Nico Paz ini pemain dari Spanyol yang memang sejak usia dini dia dibina ya dengan sepak bola yang ada di Spanyol, teman-teman. Artinya apa? Kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat amat baik dari Ali Jasim ini ketika pemain yang ada di Asia kemudian sangat amat superior seperti Ali Jasim itu sudah ditunjukkan ya, teman-teman. Sekali lagi saat menghadapi timnas Indonesia dan negara-negara lain, belum tentu pemain tersebut bisa sustainable, bisa menampilkan permainan yang oke di level sepak bola Eropa. Kenapa aku mengangkat hal seperti ini? Karena kebelakangan aku bukan mempermasalahkan ya, teman-teman. Banyak sekali kita dalam tanda petik lah ya, kasarnya memaksa pemain-pemain yang ada di kompetisi Liga 1 Indonesia untuk abroad, untuk bermain di Liga Eropa, untuk bermain di Liga Thailand, Liga Malaysia, Liga Singapura, Liga yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dianggap itu tidak menguntungkan, tidak baik lah ya. Alangkah baiknya berkarirlah di sepak bola Eropa. Nah, kita pun tentu harus mengecek kesiapan pemain-pemain yang ada di kompetisi Liga 1 Indonesia kita. Salah satu pemain yang banyak sekali disebutkan, diminta, yaitu Rizky Ridho yang sekarang bermain di Persija Jakarta. Beberapa waktu yang lalu, manajemen Persija Jakarta lewat Pak Panca di sesi wawancara lah ya, teman-teman, kumpul-kumpul gitu dengan awak media. Pak Panca pun ya seperti jengah lah ya, melihat bagaimana desakan yang muncul ataupun keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk meminta pemain Persija bernama Rizky Ridho bisa abroad. Nah, di counter oleh Pak Panca, yaitu hanya rame di media sosial, bahkan itu robot digerakkan, teman-teman. Sifat komentarnya itu jika kita balas, komentarnya serupa. Dan sampai-sampai Pak Panca minta kalau misalnya ingin Rizky Ridho abroad, bermain di luar, teman-teman, jumpen saya, datang ke kantor Persija Jakarta. Nah, artinya apa? Di momen tersebut, sekali lagi, ketika kita melihat desakan yang muncul terhadap pemain timnas Indonesia untuk bisa berlabuh di level yang lebih tinggi, kita sekali lagi melihat bagaimana memang kapasitas, memang kemampuan pemain kita. Nah, Ali Jasim kurang apa? Ketika di level Asia sangat amat superior dengan usia mudanya,
disebut-sebut akan sukses bersama Como, akan bisa memberikan gebrakan sangat amat luar biasa terhadap sepak bola yang ada di Italia teman-teman. Tapi apa daya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, memang jika kita bicara pemain-pemain yang ada di level Asia, kalau ingin abroad, kalau ingin merasakan sepak bola Eropa, baiknya ya dimulai dari Liga Belanda, Belgia, Jerman. Dan itu menjadi salah satu ya rekam jejak yang bermunculan kalau kita membahas pemain-pemain yang ada di Asia. Contoh Jepang, banyak melahirkan ataupun mengorbitkan pemain-pemain mereka tampil di Bundesliga ataupun pemain dari Korsel. Itu melanglang buana juga di luar dari sepak bola Italia, Inggris ataupun Spanyol teman-teman. Inggris level sepak bolanya cepat, maka dituntut juga itu pemain-pemain memang secara physically, secara intelijensi football IQ superior lagi. Misal Ali Jasim sudah oke nih, lebih tinggi lagi kalau kita berpatokan dengan Ali Jasim. Di sepak bola Italia yang dimainkan oleh Ali Jasim ini kan sepak bolanya agak lamban. Nah, sedangkan kalau kita lihat Ali Jasim bersama Timnas Irak teman-teman, Timnas Irak mengandalkan kecepatan, long pass vertikal teman-teman. Nah, artinya di situ identitas, karakteristik, gaya permainan pun harus disesuaikan oleh pemain tersebut. Nah, memang hitung-hitungannya teman-teman, Ali Jasim pun harus realistis juga ketika kita berbicara head to head pesaingnya di lini posisi yang dimiliki oleh Ali Jasim di Como, di areal depan teman-teman. Nah, oleh karenanya jika Ali Jasim ingin menggeser posisi Nico Vaz ataupun pemain-pemain lain, whatever, siapapun lah itu di Como, maka level yang udah superior ini naikkan lagi. Harus memang ya master kelas superior, seperti itu. Nah, karena level Ali Jasim yang superior sudah di Asia tidak cukup. Itu dibawa ke sepak bola Italia. Nah, pertanyaan besar muncul. Apakah pemain-pemain Liga 1 Indonesia kita jika dibawa ke Liga Italia, terlepas dari syarat-syarat lah dulu ya, di Liga Inggris dan lain sebagainya teman-teman, sudah sesuai dengan kapasitasnya, kualitasnya, tanpa mengurangi rasa hormat? Ini pertanyaan aku kepada teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, semacam dipaksa, semacam didesak lah, dalam tanda petik ya. Pemain-pemain kita ini harus bermain di level Liga Italia, Liga Eropa yang top high quality lah. Nah, ya sekali lagi memang setiap pemain pasti berbeda mentalitasnya, sikapnya secara individu teman-teman jika diberi kesempatan. Tapi dari Ali Jasim itu kita bisa menjadikan sebuah pelajaran. Ya, penting sekali melihat dan menciptakan kualitas pemain yang sangat amat superior, levelnya lebih tinggi, master class high quality teman-teman, untuk bisa bersaing secara oke, secara prima di sepak bola Eropa. Selain Rizky Ridho di Timnas Indonesia, siapa lagi pemain dari Liga 1 Indonesia yang banyak didesak, diorbitkan? Ya, aku pikir Rizky Ridho lah yang paling menjadi sorotan. Nah, Asnawi Mangkualam, kemudian Arhan, dan pemain lain sebagainya teman-teman, ketika mereka memutuskan bergabung ke liga yang ada di Asia Tenggara, itu pun kan menjadi sorotan. Menjadi sorotan itu, ya kualitas liga menurun dong. Otomatis mereka pun tidak akan lagi merasakan sepak bola yang top high quality. Nah, sekali lagi, jika Arhan, Asnawi bermain di top high quality, tidak mendapatkan kesempatan bermain, tidak reguler teman-teman, contohnya misalnya teman-teman, kan sama saja. Nah, hanya penghuni bangku cadangan. Ya, meskipun demikian, pasti ada yang mengcounter. Ya, nggak apa-apa dong, iklim mereka bermain ataupun berlatih di top elite Eropa itu sudah sangat menguntungkan. Iya, tetapi sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, dia bicara secara general teman-teman, tidak ada mention pemain A, pemain B, pemain C. Ia ingin pemain itu mempunyai ball feeling, match fitness. Nah, jadi pemain tersebut mendapatkan menit bermain di pertandingan yang diperkuat oleh pemain tersebut. Nah, artinya butuh pemain itu pun mendapatkan menit bermain. Nah, kita lihat nanti apa yang terjadi ke depannya terhadap Arhan ataupun Asnawi Mangkualam. Ya, jika kita lihat rekam jejak pemain-pemain dari Liga 1 Indonesia yang memang benar-benar bisa sustain teman-teman di era ISL Liga 1,
teman-teman. Memang tidak banyak. Egy Maulana Fikri pun mengalami kesulitan, akhirnya sekarang di Dewa United. Witan Sulaiman pun mengalami yang namanya kesulitan. Tadi sudah kita sebut beberapa nama, dan sekarang ini Marcelino Ferdinand mencoba melakukan akselerasi yang sangat amat hebat di Oxford. Nah, ini pun ya sebagai ajang pembuktian sekali lagi bagi Marcelino Ferdinand seberapa fight dirinya untuk bisa mengalahkan rekan-rekannya dari arti positif ya teman-teman. Sebelumnya rekan-rekannya banyak bertumbangan, tidak bisa lama bersaing di level tertinggi. Ini sekarang giliran Marcelino. Marcelino ini kan disebut-sebut menjadi salah satu pemain bertalenta dari timnas Indonesia. Talenta dari Marcelino ini akan diuji nih di sepak bola yang top elite teman-teman. Apakah memang kualitas yang kita hasilkan dari kompetisi kita layak sudah di bawah ke level tertinggi, dan itu harus dibuktikan oleh Marcelino Ferdinand. Oke, well done. Kita lihat saja bagaimana kiprah-kiprah dari pemain-pemain Liga 1 Indonesia kita ke depannya, dan jika sudah mendapatkan kesempatan untuk bermain meski sedikit, itu sebagai ajang yang harus bisa dimanfaatkan agar pelatih pun bisa selanjutnya memberikan kesempatan, memberikan menit bermain di atas lapangan. Oke, sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.